Baik, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Membasuh kedua kaki dalam wudhu. Kita selesaikan wudhunya. Membasuh kedua kaki dalam wudhu. 4 imam mazhab, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya. Membasuh kedua kaki dalam wudhu. 4 imam mazhab mengatakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya. Ini enggak semua orang nih mampu untuk mengerjakan membasuh kaki. Membasuh kaki. Kadang-kadang ya itu sebabnya kalau di dalam tempat wudhu ya, untuk membantu yang sepuh-sepuh atau yang berpostur big size jumbo kayak saya, berat Pak, kalau buat saya untuk membasuh kaki berat Pak, ya. Kalau nggak ada tatakan, ya, kalau nggak ada tatakan, itu sebabnya sebaiknya ada tatakan pada waktu di tempat wudhu, supaya apa? Dia bisa angkat kaki, bisa basuh kakinya, ya. Nah, itu sebabnya di dalam fikih dikategorikan ini, walaupun itu rukun, tetapi ada kalimat di belakangnya. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya. Kalau nggak mampu mengerjakannya, ya nggak wajib jatuhnya. Orang dia nggak mampu kok. Kemudian Hambali boleh memilih antara membasuh dan mengusap kaki. Ya, membasuh dan mengusap kaki. Membasuh itu mengalirkan air ke kaki. Ya, kalau mengusap memang diusap kakinya. Ya. Itu Hambali. Boleh memilih antara membasuh dan mengusap kaki. Kemudian hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang difardukan atas keduanya adalah mengusap. Ya. Yang difardukan atas keduanya adalah mengusap. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi sebisa mungkin adalah dengan mengusap kaki yang difardukan. Nah, urutan dalam wudhu, tertib wudhu. Hanafi dan Maliki, tertib dalam wudhu hukumnya tidak wajib. Nih, Hanafi dan Maliki mengatakan tertib dalam wudhu hukumnya tidak wajib. Jadi kebalik-balik boleh. Kebalik-balik boleh di dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak membatalkan wudhunya. Kenapa? Karena urutan itu atau tertib itu tidak wajib hukumnya. Syafi'i dan Hambali tertib hukumnya wajib. Ya, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali harus urutannya. Nggak boleh ke kaki dulu baru kepala. Atau nggak boleh kepala dulu baru wajah. Nggak boleh. Ya, itu merupakan rukun. Ya. Wajib hukumnya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i muwalat berturut-turut tanpa menyelingi dengan perbuatan lainnya dalam wudhu adalah sunnah. Ya. Muwalat itu berurutan, nggak diselingi oleh perbuatan lain. Misalnya ngobrol, ini berdua nih wudhu, lagi wudhu basuh kepala, lu kemarin kemana? Nah, itu namanya tidak muwalat ya. Muwalat itu selesaikan dulu wudhunya. Kalau mau ngobrol setelah itu ya silakan. Atau sebelum wudhu ngobrolnya. Jangan wudhu kepala, lu kemarin gimana makan siangnya? Nggak boleh. Itu namanya muwalat, ya, berturut-turut. Kemudian malah, tapi mazhab Maliki dan Hambali muwalat adalah wajib. Kalau Hanafi dan Syafi'i muwalat hukumnya sunnah. Kalau Maliki dan Hambali muwalat hukumnya wajib. Terakhir, 4 imam mazhab sepakat mengeringkan anggota wudhu tidak disunnahkan dan juga tidak dimakruhkan. Empat imam sepakat mengeringkan anggota wudhu tidak disunahkan, juga tidak dimakruhkan, kecuali salah satu riwayat dalam
mazhab Hambali yang kurang masyhur. Jadi mengeringkan itu. Setelah wudhu kan basah nih kita ambil handuk. Itu tidak disunahkan dan tidak juga dimakruhkan. Ini di dalam 4 mazhab. Jadi boleh, mubah. Ya. Kemudian 4 imam mazhab mengatakan sepakat satu wudhu dapat dipergunakan untuk beberapa kali sholat. Sama, semua sepakat. Beberapa kali sholat boleh. Sholat maghrib, sholat isya boleh. Sholat maghrib, kemudian ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, kemudian sholat isya atau qobliyah isya, maghrib, isya, ba'diyah isya, boleh. Ya, ini sepakat keempat imam, nggak ada perbedaan. Sepakat satu wudhu dapat digunakan untuk beberapa sholat. Cuma ada batasan. An-Nakhai mengatakan satu wudhu tidak boleh lebih dari 5 sholat. Kemudian Ubaid bin Umar mengatakan satu wudhu adalah wajib untuk satu sholat. Ini pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena dia mengambil hadis yang tadi yang mengatakan bahwa berwudhu lagi itu lebih disukai oleh Rasulullah. Ya. Tetapi tidak sampai pada taraf wajib. Jadi keempat imam menyepakati semua boleh untuk beberapa kali sholat, ya. Kemudian mengeringkan juga diperbolehkan. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, untuk wudhu saya cukupkan sampai di situ. Ya. Untuk wudhu saya cukupkan sampai di situ. Silakan, tafadhal, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada. Kalau kita tidur sejenak atau beberapa saat ada. Ya. Ini sudah kita bahas pekan 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu. Kalau wudhunya berbaring, wudhunya batal. Kalau berbaring, wudhunya batal. Kemudian kalau walaupun dia duduk, tetapi banyak bergerak, itu dimakruhkan. Ya, banyak bergerak. Dia walaupun dia duduk, tapi pindah sana, pindah sini, tidur lagi, pindah sini, tidur lagi. Gitu. Nah, kalau dia tidurnya sambil terduduk, gitu ya, sambil duduk, tapi nggak terlalu banyak bergerak, itu tidak membatalkan wudhunya. Pak, kalau itu membatalkan wudhu, itu yang sholat Jumat pada harus wudhu lagi semua, Pak. Paling tinggal berapa orang, 20% doang yang nggak harus wudhu lagi. Jadi Islam itu mudah. Memang diutamakan dia wudhu lagi, tetapi tidak menyebabkan dia wudhunya batal. Saya sering jadi khotib. Saya bisa lihat tuh orang-orang mana yang tidur misalnya. Termasuk mungkin saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang sering ketiduran. Kalau udah capek ya ketiduran. Nah, kalau itu dikategorikan, ternyata alhamdulillah tidak dikategorikan sebagai membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya berbaring, ya. Apa? Iya, lebih baik kalau sebenarnya lebih baik kalau timbul keraguan di dalam hati, lebih baik dia berwudu. Tetapi fikih keempat imam mazhab itu tidak menyebutkan batal wudunya. Tidak sampai kepada tahap batal wudunya. Tapi makruh ya, kalau sampai ngorok gitu kan. Walaupun dia duduknya begitu ya, tapi sampai ngorok ya. Ngorok itu kan bukan masalahnya, bukan masalah kedalaman tidur sebenarnya. Orang ngorok itu tidurnya nggak dalam, Pak. Dia ngorok itu bukan karena dia nyenyak tidurnya, enggak. Justru karena tidak nyenyak dia tidurnya. Ngorok itu adalah karena persoalan pernafasan. Pernafasannya terganggu. Itu orang ngorok. Itu sebabnya yang banyak ngorok itu adalah orang-orang ngedut kayak saya tuh.
tapi saya nggak pernah tahu kalau saya itu ngorok gitu. Saya nggak tahu kalau saya ngorok. Hah? Kalau saya tahu ngorok, saya nggak tidur namanya gitu kan. Saya nggak tahu saya ngorok. Cuma istri saya aja yang sering komplain gitu. Hah? Nah, itu apakah dikategorikan sebagai berbaring? Tapi karena dia anak-anak, biarin aja lah. Kalau dia udah dewasa, baru kita pikirkan hukum fikihnya. Ya, betul. Kenapa? Apakah wudhu itu harus tertib satu mazhab? Ini tertib satu mazhab nih, ya. Sebaiknya supaya kita tidak kebingungan karena terlalu banyak pendapat, ya, sebaiknya kita berpegang pada satu mazhab. Tapi tidak mengharuskan atau tidak menyebabkan batal. Nggak ada satu mazhab pun yang mengatakan bahwa harus ikut mazhab saya sepenuhnya, nggak ada. Keluar dari mazhab saya bid'ah, nggak ada. Keluar dari mazhab saya, keluar dari Islam, enggak. Atau keluar dari mazhab saya, batal, enggak ada. Semua imam tidak ada yang berpendapat begitu, tidak ada yang punya pemikiran seperti itu. Nah, tinggal kita yang awam ini nih, kan bingung kita nih. Mau pakai yang mana nih? Kata mazhab ini boleh, kata mazhab itu boleh, kata mazhab ini enggak. Karena kita supaya tidak bingung karena kita orang awam, maka ikutlah mazhab. Kalaupun mazhab yang ada yang 4 supaya tidak kita bikin bingung karena kita nggak tahu dasarnya, tapi semua mazhab itu ada hujahnya ya Pak ya. Jadi jangan sempat berkata bahwa mazhab A tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Yang bilang begitu itu dia nggak tahu dalilnya aja. Gitu. Semua mazhab itu ada dalilnya, bukan diambil ucuk-ucuk begitu aja, ada dalilnya. Yang cuma karena kita awam dan di Indonesia itu beragam, ya, beragam. Dan kita tinggal di Indonesia juga tidak mematok pada satu mazhab, sehingga kita tercampur-campur. Semaksimal yang kita tahu, ikutlah satu mazhab supaya nggak membingungkan. Tapi kalau kita nggak ikut satu mazhab, nggak masalah. Boleh. Boleh. Tidak mempengaruhi sah wudhunya. Kalau Bapak bertanya kepada orang yang juga tidak memegang satu mazhab. Tapi kalau Bapak berpegang kepada orang yang kekeh dengan satu mazhab, dia akan bilang bahwa batal wudhunya, Pak. Karena menurut mazhab ini yang saya pegang ini, saya nggak mau keluar dari mazhab itu. Jadi sebenarnya memegang satu mazhab itu adalah kita berusaha untuk hati-hati, tidak mengambil sesuatu yang demi mudahnya saja. Ya, tidak mengambil sesuatu demi mudahnya sehingga kita berhati-hati, kita pegang satu mazhab, tapi tidak menyebabkan batalnya. Kalau dalam kasus ini wudhu, kita mengambil pendapat dari mazhab yang lain. Kalau begitu repot Pak. Mazhab Syafi'i misalnya, mau tawaf, tabrakan sama laki perempuan, batal kan wudhunya? Nggak selesai tawafnya. Ya. Jadi bagi kita orang awam, supaya kita nggak bingung, pegang saja, amannya pegang aja satu mazhab. Tapi kalau kita bisa membandingkan, bisa mengevaluasi, bisa mempertimbangkan dalil-dalilnya, maka boleh kita mengambil dari mazhab yang lain. Itu kira-kira Pak. Tapi tidak membatalkan wudhu. Baik, ada lagi? Arif ya. Jadi untuk mengusap atau Imam Syafi'i itu cukup sekedar mengaku dan juga dengan kepala mungkin
bagian kepala yang disatukan. Itu ada beberapa yang saya lihat kalau berwudu itu kalau kepala rambutnya saja, apakah boleh seperti itu? Di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Bahkan hanya sampai 3 lembar rambut. 3 lembar rambut itu sah dia wudu. Di dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau sholat Jumat tiba-tiba batal di tengah itu ada solusinya. Kenapa? Sholat Jumat. Sholat Jumat kan jamaah. Jadi yang posisi di tengah dan dia batal. Nah itu ada solusinya. Apakah dia harus mengulang sholatnya atau karena kan nggak mungkin semua. Ya. Misalnya di saf pertama lah, ya. Di saf pertama dia batal. Kalau di saf pertama masih enak, Pak. Ya. Kalau di saf pertama masih enak. Masih ada exit door. Ya, melipir aja kalau saf pertama. Yang repot itu kalau di saf sini nih. Ya, saf kedua atau saf ketiga. Maka kalau kita pada saat kondisi seperti itu dan kita tahu persis bahwa kita batal wudunya, ya sudah, stay saja di situ. Ikutin saja orang, kemudian nanti Bapak sholat zuhur lagi. Ya, Bapak sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena sholat kita batal. Termasuk sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, kalau cuma 2 baris, aman. Baris kedua, udah kabur aja ke belakang. Nanti orang di samping kita akan berinisiatif untuk menutup safnya. Ya, itu biasa kok kejadian. Orang saya jadi imam aja pernah kejadian kok. Saya jadi imam, saya batal rakaat kedua atau rakaat ketiga. Saya batal. Nah, disitulah godaan setan itu yang terberat. Saya terusin apa enggak nih? Saya batalin, saya malu sama manusia. Saya terusin, seolah-olah saya bohongin Allah gitu kan. Saya lebih baik mendingan malu kepada manusia aja lah. Ya saya batalkan, saya mundur ke belakang. Pernah kejadian. Imam batal. Imam batal, saya batal. Itu sebabnya orang yang di sini ini adalah orang yang ready untuk jadi imam. Ya, ready untuk jadi imam. Bisa mengkoreksi bacaan imam, juga pada saat imam batal dia ini gitu. Jadi kalau sholat biasa pun sama, ya. Sholat biasa pun sama. Cuma kalau sholat biasa kan mungkin kita nggak di tengah-tengah orang ya, nggak di tengah-tengah orang, ya kita batalkan, kita wudhu lagi, berusaha sesegera mungkin untuk tetap ikut dapat berjamaah walaupun masbuk. Ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.